warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap semangat mengikuti kegiatan MPLS secara online pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Perkenalkan, nama Bapak yaitu Ruslan akan memberikan materi pada hari ketiga ini, yaitu Rabu 14 Juli 2021 tentang wawasan Wiyata Mandala. Dalam materi ini nantinya ada tugas yang Bapak berikan kepada anak-anakku. Untuk selengkapnya, mari simak materi berikut ini. Wawasan Wiyata Mandala. Mengapa penting membahas Wiyata Mandala dan memahami wawasan Wiyata Mandala? Untuk menjawab pertanyaan mengapa penting, karena yang pertama, banyak siswa mengetahui bahwa sekolah adalah tempat belajar, tetapi pada kenyataannya mereka tidak menempatkan sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Sebagian besar dari siswa tidak mampu menghubungkan antara apa yang mereka pelajari dengan bagaimana pengetahuan tersebut akan dipergunakan ataupun dimanfaatkan. Selanjutnya, siswa dapat menempatkan diri sesuai dengan fungsinya sebagai warga Wiyata. Pengertian pada materi ini itu mencakup masalah yang pertama, wawasan, yang kedua, Wiyata, dan yang ketiga, Mandala. Yang pertama, pengertian wawasan. Wawasan secara harfiah berarti pandangan, penglihatan, ataupun tanggapan. Pengertian lain yaitu bahwa wawasan dapat juga diartikan sebagai cara memandang atau cara melihat. Yang kedua, pengertian Wiyata. Wiyata berarti pengajaran atau pendidikan. Yang ketiga, pengertian Mandala. Mandala dapat diartikan sebagai lingkungan, lingkaran, atau daerah. Sehingga pengertian daripada wawasan Wiyata Mandala berarti cara pandang karangan pendidikan tentang keberadaan sekolah sebagai pengemban tugas dan fungsi sekolah di lingkungan masyarakat. Mengapa wawasan Wiyata Mandala diperlukan? Dalam usaha mewujudkan situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan nyaman selama KBM berlangsung, tentunya ada banyak faktor dan komponen yang harus menjadi perhatian kita semua, supaya kelancaran proses kegiatan belajar mengajar agar dapat berjalan tertib dan terhindar dari gangguan baik dari dalam maupun luar sekolah. Dalam hal inilah diperlukan satu kesatuan pandangan yang sama dari warga sekolah mengenai eksistensi sekolah. Kesatuan pandangan inilah yang kita sebut sebagai wawasan Wiyata Mandala. Mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala. Mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala. Yang pertama, tahap preventif atau pencegahan, meliputi memelihara sekolah melalui 7K, menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah, membentuk jaringan pengawasan atau razia, menghilangkan bentuk peloncoan saat
MOS atau MPLS, mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler, meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah. Tahap represif atau penindakan meliputi mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan, menetralisir isu negatif yang berkembang, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah, penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak sekolah, mengadakan bimbingan dan penyuluhan, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Peranan siswa dalam Wiyata Mandala. Yang pertama, berperan secara aktif setiap kegiatan sekolah yang berhubungan dengan pendidikan. Yang kedua, mewajibkan pelaporan segala gejala dan gangguan yang terjadi di sekolah kepada guru atau kepala sekolah. Yang ketiga, membantu terciptanya tata tertib di sekolah dengan mematuhinya. Yang keempat, memanfaatkan fasilitas belajar yang ada sebaik mungkin dan menjaganya agar tetap dalam kondisi optimal. Kelima, mengikuti kegiatan-kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang membantu proses belajar mengajar. Keenam, siswa mengikuti kegiatan berorganisasi melalui OSIS. Ketujuh, menghindari tindakan yang akan mengganggu kegiatan dan ketertiban dalam proses KBM. Mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah lainnya. Hormat dan sopan kepada teman. Sekolah sebagai kawasan Wiyata Mandala, di mana berpedoman pada prinsip 7K. 7K meliputi keamanan atau kenyamanan, kekeluargaan, kedisiplinan, kerindangan, kebersihan, keindahan, dan ketertiban. Ingatlah anak-anakku, mari kita upayakan wawasan Wiyata Mandala agar sekolah dapat berfungsi sesuai dengan statusnya, yakni melaksanakan proses belajar mengajar sehingga tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan dan pembinaan kehidupan yang sehat di kalangan siswa untuk menghadapi masa depan. Selain itu, Bapak pesan, sesama siswa gak boleh saling mengejek, karena tidak ada manusia yang sempurna. Kelebihan orang lain adalah kesempatan kita untuk belajar. Kekurangan orang lain adalah ladang kita untuk beramal. Demikianlah anak-anakku untuk materi MPLS. Berikutnya tugas individu kepada kalian, yaitu berilah contoh kegiatan yang dapat kalian lakukan dalam melaksanakan 7K dalam mendukung wawasan Wiyata Mandala. Dari 7 poin tersebut disebutkan masing-masing satu contoh. Jawaban kalian ditulis tangan, disertai dengan identitas dan nama serta kelas MPLS. Hasil jawaban dipoto dan dikirim via WA pribadi ke WA grup kelas MPLS.
Demikian materi tentang wawasan Wiyata Mandala yang Bapak berikan. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.